Halo peserta, para peserta, maksud saya para pemirsa Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, dan sekaligus juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kita ketemu lagi, dan sebelum bincang-bincang dengan narasumber, jangan lupa klik subscribe supaya konten ini juga bisa di-share ke kerabat, sanak saudara, dan sahabat supaya memiliki makna yang lebih banyak bagi banyak orang. Kalau misalkan saudara mendapatkan video ini, tentu saja ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono. Dan jangan lupa, saudara selalu ikuti konten ini supaya kita bisa berbagi pengetahuan, bisa belajar sepanjang hayat. Narasumber kita adalah Bapak Profesor Ali Sauhah PhD. Beliau adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana anak-anak kita dilatih menulis yang berbasis konten dalam sebuah buku harian. Kalau dalam bahasa Inggrisnya journal. Journal bukan jurnal Scopus. Ini jurnal tentang kehidupan. Jurnal tentang perjalanan from time to time. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, saya sudah melalang buana ke luar kota sampai 2 minggu. Dan Alhamdulillah sehat. Dan Pak Ali, Indikator sehat itu. Alhamdulillah. Dan kita akan membahas bagaimana anak sejak kecil dihabituasi, dibudayakan untuk menulis jurnal, menulis buku harian mereka. Gimana Pak Ali? Iya Pak Yanto, topik kita mulai hari ini, nggak tahu berapa episode nanti, itu mengenai journal writing. Kalau kemudian journal writing itu mungkin para akademisi di perguruan tinggi langsung Yes. menghubung-hubungkannya dengan menulis artikel di jurnal. Ini harus disebut dulu bahwa sebetulnya kata journal kalau dilihat di kamus Webster ya, itu artinya journal itu adalah semacam catatan gitu ya, rekaman, catatan, pengalaman, ide atau refleksi yang kemudian ditulis oleh seseorang sebagai bagian dari kehidupan, ya, catatan kehidupan yang mungkin kalau padanan katanya itu yang paling populer ya catatan harian lah gitu. Jadi kalau apa kita dalam konteks bagaimana itu diterapkan itu mungkin banyak orang yang masih tidak memperhatikan bahwa itu bisa dilakukan bahkan kelas 1 SD mungkin bahkan di Amerika itu saya lihat di TK sudah mulai ada apa menulis journal writing itu, journaling gitu. Jadi ini merupakan topik besarnya. Sebetulnya saya begini, Pak Yanto, saya itu terlibat dalam kegiatan pelatihan penulisan artikel di jurnal nasional ya, karena kalau nasional itu kan bahasanya bahasa Indonesia, lebih banyak bahasa Indonesia. Penulis-penulisnya itu minimal sudah lulus S2, bahkan Ya. ada yang doktor. Itu menulis menulis kalimat, tidak ada pokok kalimatnya, tidak jelas kontennya, Ya. isi yang mau disampaikan itu apa, bahkan menulis paragraf yang harusnya ada satu ide pokok itu bisa bisa satu halaman gitu Pak Yanto. Jadi keterampilan menulis itu tampaknya masih kedodoran sampai pada perguruan tinggi, sampai pada para dosen. Nah ini mungkin tidak dikawal dari awalnya, dari sejak dini, ya, PAUD ya barangkali mungkin juga bisa, bagaimana kebiasaan menulis dibangun melalui kebiasaan menulis, bukan melalui kebiasaan membahas tentang tata bahasa yang populer dalam pelajaran bahasa Indonesia yang kalau kita lihat di ujian-ujian di soal-soal itu kan mengenai salah benarnya dalam kaitannya dengan tata bahasa. Nah, kalau kita cermati dan ini di literatur di
di Google itu udah banyak ya hal-hal yang terkait dengan journaling atau writing a journal untuk eh, anak-anak sekolah mulai sejak SD lah gitu misalnya gitu. Jadi oleh karena itu ini topik yang mungkin mengalir saja. Bagaimana itu sebaiknya dipikirkan oleh teman-teman eh, apa namanya pendidik ya, mulai dari TK mungkin atau SD kelas 1 misalnya. Ya, yang beda Pak Yanto tentang ini kalau disebut ini tentang pelajaran bahasa Indonesia ya, masuk bagian dari pelajaran bahasa Indonesia karena pelajaran bahasa Indonesia yang mestinya bertujuan untuk mengembangkan tidak hanya pengetahuan tentang kebahasaan, tapi lebih-lebih bagaimana keterampilan peserta didik itu bisa berkembang, mengungkapkan ide, pengalaman, makna yang ingin diungkapkan. Yang kemudian saya kira itu eh, apa, perlu perlu dipikirkan bagaimana kemudian itu dilaksanakan di sekolah dalam proses belajar mengajar dalam konteks kurikulum yang berlaku gitu Pak Yanto. Ya, 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 saya tahu itu. Saya juga melihat di anak-anak di Amerika itu memiliki seperti apa ya, logbook atau apa itu, dan atau diary itu untuk mencatat bagaimana aktivitas mereka dari jam ke jam, dari waktu ke waktu yang dianggapnya itu adalah merupakan hal yang memiliki makna. Misalkan saja berkunjung ke tempat nenek, wah itu kan sangat bermakna kalau anak-anak kecil. Kalau ada apa saja di sana, ya kan Pak Ali, yang seperti itu. ya, ya betul. Jadi ini pada dasarnya ini kalau dalam proses belajar mengajar tuh engagement ya, Ya, pelibatan yang mengasihkan ya, peserta didik betul-betul kemudian itu satu fondasi yang nanti akan berkembang sangat diperlukan sebagai apa masa depan mereka dalam kaitannya dengan apa sebagai bahkan nanti pada saatnya sebagai ilmuwan ini modal dasar itu. ya, Tapi yang perlu dipahami bahwa pada dasarnya ini beda dengan mata pelajaran yang sifatnya formal gitu. ya, ya, Jadi bisa aja ini terintegrasi dengan mata pelajaran yang sifatnya formal, tapi bisa juga itu kegiatan-kegiatan di luar kegiatan yang sifatnya formal. Jadi kalau dari segi jam pelajaran itu bisa saja masuk menjadi bagian dari kegiatan yang sudah dijadwalkan, tetapi bisa juga itu ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu pada waktu bahkan ekstrimnya itu pada waktu mereka istirahat mereka itu nulis itu. ya, Pada waktu di rumah itu PR-nya itu ya menulis. ya, Ya, jadi yang juga perlu di apa diperhatikan ini tidak kemudian dinilai Pak Yanto, tapi sebagai sarana komunikasi yang sebetulnya perlu dikembangkan karena berbahasa itu kan berkomunikasi. ya, Nah, kalau kemudian itu dimulai dengan mungkin PAUD ya atau SD kelas 1, mungkin tanyaannya apa sudah bisa mereka suruh menulis. Apapun yang ditulis, bisa juga itu dicampur dengan gambar, gambar, gambar yang kemudian diberi catatan bahagia, mas saya katakan senang, saya senang, ya. Nah, kalau ada kemudian kesalahan-kesalahan yang sifatnya gramatika, itu tidak kemudian disalahkan, tapi secara alami dikomentari kontennya oleh guru, ditulis di situ, oleh guru dikomentari secara konten ya, apakah kemudian katakanlah misalnya senang, oh kamu senang terus ya, tapi kemudian kalau ada spelling yang keliru, maka tidak dikatakan itu salah, tapi kemudian komentarnya guru tadi menggunakan spelling yang benar. Jadi secara alami itu dikoreksi tanpa menyalahkan. Tanpa kalau kemudian menyalahkan, nanti saya kira peserta didik akan takut kalau suatu saat ternyata kemudian dia merasa
ingin ingin tidak salah, maka dia akan takut mengungkapkan makna yang ingin diungkapkan. Jadi pengalaman-pengalaman yang keseharian dari waktu ke waktu bergaul dengan temannya, punya teman baru, berkunjung kepada nenek, bahkan dia mungkin apa ke mall, gitu, apa yang dilihat itu kebiasaan-kebiasaan kemudian dituntut diharapkan mereka kemudian bisa menuangkan pengalaman atau apapun yang diamati dan perasaan yang dia rasakan selama kegiatan itu satu kegiatan yang sifatnya itu menyenangkan mereka. Ya, ya, ya. Karena Itu ya sambil memberi label peran mereka itu excited mereka paling emotionally, kemudian feelingnya. Misalnya anak-anak itu ada sekolah di Jogja itu pada diajak ke airport ya, melihat bagaimana pesawat landing, bagaimana take off itu. Maka dia diminta menulis apa yang dilihat itu. Dan ini juga bisa loh Bali digunakan untuk pendidikan karakter sebagai sarana self ya management, self management, self control. Jadi coba ya tulis kegiatan kamu sehari-hari apa saja gitu kan, bagus itu untuk melatih anak supaya memiliki schedule di dalam kehidupannya. Kan bisa begitu Bali, saya kira. ya betul. Jadi seringkali kalau kegiatan-kegiatan yang selama ini kan hanya lisan saja, memberikan komentar, mengemukakan pendapat, menyatakan, mengekspresikan perasaan itu biasanya dalam bentuk-bentuk yang sifatnya lisan. Ya, Nah, kadang-kadang kalau kemudian mereka itu sendirian, itu kan tidak ada teman, itu kan akhirnya perasaan yang selama melihat, mengamati kegiatan-kegiatan itu kan tidak terungkap. ya, Ya, ya. ya, Tapi ini bisa saja dijadikan pekerjaan rumah, Pak Yanto. Jadi pekerjaan rumah itu artinya setiap hari mereka menulis jurnal itu kemudian dikumpulkan ke guru, guru kemudian memberikan respons ya. Jangan sampai guru tidak memberikan respon. Karena ya, kalau tidak memberikan respon, maka komunikasi itu hanya searah saja. Tidak ya, akan menjadi bagian dari yang dinikmati oleh para peserta didik. Nah, nah, ini saya kira juga tentu guru juga harus siap-siap ini, tapi tidak ngoreksi seperti kalau ngoreksi karangan benar salah, Pak Yanto. ya, Jangan sampai itu disalahpahami bahwa seolah-olah itu mereka menugasi, memberikan PR dalam bentuk mengarang, kemudian yang dilihat itu tata bahasanya, yang dilihat itu salah benarnya. Baik itu kalimatnya, ada pokok kalimat, ada predikat, kemudian ada katakanlah misalnya apakah itu kata depan atau apakah itu awalan dipisah atau tidak. Jangan pernah dilihat di situ karena itu akan memberikan kesan bahwa siswa itu banyak melakukan kesalahan dan itu membunuh kenikmatan mereka dalam kaitannya dengan mengungkapkan perasaan, pengalaman, fakta mungkin. Begitu Pak Yanda. ya, ya. Yang penting guru tuh membeli reinforcement dan motivasi. Saya lihat komentar guru-guru di Amerika itu bagus-bagus ya. Misalnya tulisan anak yang bagus itu ya komentarnya, oh that's the wonderful trip. Kemudian that apa tiger, wah luar biasa. Saya nggak tahu apakah tiger itu merupakan bagi anak merupakan komentar yang sangat membanggakan. Kalau dia anak SD tiger Ya, tidak frog ya, misalnya. Ya gitulah. Ya baiklah Pak Ali, ini untuk pertama kali ini kita introdusir lewat suyanto.id. Ini mudah-mudahan banyak guru yang tertarik saling belajar sehingga pe- pembiasaan karakter itu melalui menulis apa jurnal tadi, buku harian tadi itu secara integrasi, terintegrated menjadi values yang lama-lama dimiliki anak secara alami gitu. Gitu kan Pak Ali. Terima kasih ya Pak Ali atas kehadiran sama-sama Pak Yanda. dan insya Allah kita ketemu Rabu yang akan datang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanda. Terima kasih kembali.